adik-adik, di video ini kita akan belajar tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, kalian perlu ingat lagi di video sebelumnya bahwa Indonesia itu memiliki iklim yang tropis. Sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dan tentu saja banyak sekali manfaatnya. Di video ini kita akan belajar tentang itu. Langsung aja yuk. Manfaat yang pertama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, sandang, dan papan. Jadi manusia itu memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan pembuat obat-obatan. Anak-anak, beberapa spesies hewan dan tumbuhan itu memiliki kandungan zat alami yang baik untuk kesehatan dan sudah dimanfaatkan untuk bahan pembuatan obat. Ini beberapa contoh tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat. Yang pertama ada daun sirih. Daun sirih ini bermanfaat untuk mengatasi diabetes, meredakan asma, menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan mulut, dan masih banyak lagi. Ada kayu manis, ini untuk menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan kadar gula darah, dan mencegah tubuhnya sel kanker. Kemudian ada temulawak, ini untuk mengatasi sembelit, masuk angin, sakit kepala, dan meningkatkan nafsu makan. Jadi anak-anak kalau nggak nafsu makan, minum temulawak aja ya. Kemudian ada kayu putih, itu untuk pembuatan minyak kayu putih. Ada jahe, itu untuk batuk, masuk angin, sakit kepala, sakit pinggang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kumis kucing, ini untuk mengobati infeksi saluran kencing. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak tumbuhan yang untuk obat. Selanjutnya hewan yang digunakan untuk obat-obatan itu ada minyak ikan hiu, itu untuk mengobati kanker. Ada cacing, itu untuk mengobati tifus. Ada minyak ikan, itu untuk menambah nutrisi perkembangan anak. Ada ekstrak siput laut, itu untuk mengobati diabetes, dan beberapa jenis ular tertentu itu juga digunakan untuk bahan pengobatan. Manfaat keanekaragaman hayati selanjutnya adalah digunakan untuk bahan pembuat kosmetik. Ada lidah buaya, serai, bengkuang, tomat. Kemudian untuk hewan ada lebah dan lendir siput. Anak-anak, lidah buaya itu biasanya untuk melembabkan kulit dan menyuburkan rambut. Serai itu bisa diolah sebagai lotion atau minyak untuk pengusir nyamuk. Bengkuang itu bisa untuk mencerahkan wajah. Tomat bisa mengangkat sel kulit mati di wajah. Sedangkan lebah itu biasanya juga untuk kesehatan, untuk bahan campuran kosmetik. Lendir siput itu bisa melembabkan kulit dan mengurangi kerutan di wajah. Manfaat selanjutnya adalah bisa menjaga kestabilan iklim anak-anak. Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hutan-hutan ini itu sangat penting bagi lingkungan, bagi dunia, karena bisa membuat udara menjadi lebih segar, kemudian mengurangi polusi udara, mencegah efek rumah kaca, sehingga kestabilan iklim itu tetap terjaga anak-anak. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan pendapatan atau penghasilan manusia. Manusia dapat memanfaatkan keragaman hayati, mau hewan ataupun tumbuhan, dengan mengolahnya menjadi produk yang dibutuhkan masyarakat. Setelah produk ini dijual, itu dapat menambah penghasilan atau bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Produknya itu bisa berupa kerajinan. Seperti contoh ini, ada kerajinan dari rotan, kemudian kayu, dan juga bisa untuk pakaian juga dari bulu hewan atau serat lainnya. Manfaat selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi para ilmuwan itu memanfaatkan keanekaragaman hayati untuk mempelajari lebih dalam tentang spesies makhluk hidup di bumi. Kemudian hasil penelitiannya itu akan bermanfaat secara umum. Contohnya bisa memajukan teknologi pertanian dan peternakan, untuk penelitian obat-obatan, dan masih banyak lagi anak-anak. Selanjutnya, keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan dalam
kegiatan sosial budaya. Flora dan fauna di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat dan di setiap daerah itu berbeda. Ada beberapa agama yang menggunakan tumbuhan atau hewan dalam upacara keagamaan atau adat. Nah, setelah kita tahu manfaat keanekaragaman hayati, sekarang kita juga perlu tahu aktivitas apa sih anak-anak yang mengancam keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Kemudian ada penebangan pohon dan perburuan liar. Bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa, maupun longsor itu juga dapat mengancam keanekaragaman hayati. Kemudian penggunaan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Nah, ini sangat merugikan negara sekali anak-anak. Karena dengan menggunakan ini tuh semua ikan, baik ikan yang dari sangat kecil sampai besar tuh bisa tertangkap semua. Dan ini mengancam keanekaragaman hayati di laut. Selanjutnya penggunaan pestisida untuk membasmi hama. Nah, ini dapat menyebar ke lingkungan sehingga meracuni hewan dan tumbuhan lain. Lebih bagus itu tumbuhan yang alami dibanding yang menggunakan pestisida. Tapi sekarang banyak sekali orang yang menggunakan pestisida. Selanjutnya pembuangan limbah beracun ke lingkungan tanpa diolah lebih dahulu. Nah, ini dapat merusak lingkungan. Selain itu juga menimbulkan bau ya. Kemudian eksploitasi berlebihan tanpa disertai pelestarian. Nah, anak-anak perlu tahu eksploitasi itu adalah penggunaan sumber daya alam. Nah, ini tidak boleh berlebihan. Kita harus menggunakan sesuai kebutuhan, kemudian tetap menjaga kelestariannya. Setelah kita tahu manfaat, kemudian aktivitas yang dapat mengancam keragaman hayati, sekarang kita perlu tahu bagaimana upaya pelestarian sumber daya alam agar tetap terjaga. Yang pertama, kita perlu melakukan reboisasi hutan yang gundul atau menanam kembali. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Kemudian kita bisa mendaur ulang sampah anorganik maupun organik. Sampah organik kita bisa jadikan pupuk kompos, dan sampah anorganik bisa kita jadikan kerajinan dan bisa kita jual kembali. Kita juga harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana sesuai kebutuhan, jangan boros. Kemudian bisa membawa tas berbahan kain ketika kita belanja, jadi bisa mengurangi penggunaan plastik. Kemudian mengelola limbah tambang dan melakukan perbaikan lingkungan setelah pertambangan selesai. Yang terakhir, kita bisa menghemat penggunaan sumber daya energi, contohnya kalau dekat ya jalan kaki. Nah, anak-anak, sekian pelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.